Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu lagi di dalam renungan pagi ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak Ibu, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat rahmat-Mu di pagi yang indah ini. Kembali kami bertemu di dalam renungan pagi yang indah ini Tuhan. Kami rindu memulai hari kami dengan sapaan firman-Mu. Kami mohon kepadamu Tuhan, turunkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, sehingga pagi ini kami bisa melangkah dengan kuat firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar ini. Biarkanlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami, penuntun dan bimbingan dalam langkah hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar dan siap melakukan firman itu. Demi Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, renungan kita di pagi hari ini terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-26, ayatnya yang kedua. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Demikianlah firman Tuhan di pagi yang indah ini. Berproses dalam Tuhan. Di zaman yang serba instan ini Bapak Ibu, banyak orang yang tidak senang dengan yang namanya proses. Orang-orang zaman sekarang sukanya serba cepat, sukanya serba instan. Lebih cepat katanya lebih baik. Memang ada banyak hal yang dengan kecanggihan teknologi zaman ini bisa dipercepat oleh manusia. Tetapi juga tidak bisa dipungkiri oleh kita Bapak Ibu. Banyak hal yang harus berjalan melalui sebuah proses. Kalau boleh saya simpulkan, hidup ini sendiri adalah sebuah proses. Artinya kita berusaha untuk memahami suatu hal dalam hidup ini. Di dalam periode waktu tertentu, di mana di dalam periode waktu itu hal yang kurang enak, hal yang tidak nyaman sedang terjadi, dan itulah yang namanya berproses. Berproses juga bukan berarti mengurangi atau menghilangkan hal-hal kurang baik, tetapi memandang dalam pemandangan yang baru, dalam pemahaman yang baru mengenai arti kehidupan. Di dalam Alkitab pembacaan kita hari ini, Daud berproses Bapak Ibu untuk memahami panggilannya. Setelah ia dirapi menjadi seorang raja yang baru, Daud tidak secara langsung menikmati kedudukannya sebagai seorang raja. Sebaliknya, hidup Daud terancam karena rasa iri dari Saul. Daud pun dilanda dengan sebuah kecemasan. Ia hidup harus berpindah-pindah. Bahkan dia harus berlindung di wilayah bangsa Filistin. Yang faktanya bangsa itu adalah musuhnya dari bangsa Daud sendiri. Lukisan proses hidupnya sering sekali digambarkan oleh pemazmur. Dan salah satunya di dalam Mazmur pasal 26 yang hari ini kita baca. Daud berjuang untuk memahami semua yang terjadi dalam kehidupannya sebagai panggilan hidupnya. Dia dimusuhi, dia dibenci, dia dikejar-kejar. Dia dalam pelarian pindah-pindah. Dia ingin tetap bertahan dengan hal yang baik. Dia tetap ingin di jalur kehendak Tuhan. Manusia sebagai makhluk hidup yang katanya terus berkembang, juga terus dituntut untuk memahami panggilannya, Bapak Ibu. Bagaimana kita telah mempergunakan waktu yang Tuhan berikan itu, yang Tuhan percayakan itu. Apakah kita sudah menggunakan waktu itu dengan baik? Atau justru kita membiarkan diri kita ini diliputi dengan hal-hal ceroboh, hal-hal yang merusak, karena kita terbawa akan hal-hal hawa nafsu dan hawa dunia kita yang lebih besar daripada kebutuhan rohani kita. Kita sangat menyadari Bapak Ibu bahwa hidup ini berjangka, bahwa hidup ini ada waktunya. Jikalau saat hari ini
kita tahu bahwa hidup kita ini berjangka. Mari pergunakan waktu Tuhan itu dengan sebaiknya. Pergunakan waktu Tuhan untuk berproses. Berproses untuk menjadi hal yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Waktu yang terbatas itu memiliki tujuan. Waktu yang sebentar itu harus dipergunakan. Jikalau kita hari ini hanya berpuas diri di zona nyaman kita, itu katanya seperti seorang Kristen yang meletakkan salib yang harusnya dipikul. Untuk setiap masalah, setiap kesulitan, setiap persoalan yang Tuhan izinkan, itu adalah cara Tuhan untuk memampukan kita, untuk memproses kita, untuk mengubah kita, untuk memperbaharui kita. Tuhan tidak menjanjikan hidup kita akan selalu dalam kenyamanan, hidup kita tanpa kesulitan. Tetapi Tuhan menjanjikan bahwa kalau kita hidup di dalam Dia, hidup kita akan dikuasai oleh damai sejahteranya. Jadi walaupun kesusahan, kesulitan ada dalam perjalanan hidup kita, ada Tuhan juga yang memampukan. Berproses dalam Tuhan artinya berproses untuk menjadi apa yang dikehendaki Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan kita dalam proses tersebut. Bahkan Tuhan mengirimkan orang-orang terdekat di sekitar kita sebagai perpanjangan tangan Tuhan, guna memperlancar proses kehidupan kita. Berproses adalah sesuatu hal yang harus terjadi di dalam kehidupan seorang percaya. Walaupun kita dikepung dengan segala sesuatu yang hari ini berbau instan, ingatlah sebuah pepatah yang mengatakan, ada yang lebih penting daripada hasil, yaitu proses. Selamat berproses di dalam Tuhan. Tuhan Yesus yang baik itu pasti memberkati dan memampukan kita untuk melewati setiap proses kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas sapaan firman Tuhan di pagi yang indah ini. Kami sungguh bersyukur bagaimana kami diingatkan kembali sebagai panggilan hidup kami di dunia ini. Bahwa kami harus berfokus dalam kehendak Tuhan saja. Kami harus melalui setiap proses kehidupan kami. Walaupun di dalam proses itu Tuhan, kami menemui banyak tantangan. Kami menemui banyak kesulitan. Satu hal yang kami tahu dengan pasti, ada Tuhan Allah bersama dengan kami. Sehingga kami bisa melewati proses itu dengan baik dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat firman-Mu di pagi hari ini. Biarkanlah kami dalam pagi ini, sepanjang hari ini, kami bisa melewatinya bersama dalam langkah dan gandengan tangan Allah. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup itu, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.